Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 5 dari tema pernyataan Yesus tentang dirinya, Akulah pintu. Pada nas kita mendapatkan dua penggambaran figur yang kontras. Figur yang pertama adalah pencuri dan figur yang kedua adalah Tuhan Yesus. Figur pencuri dan perampok dalam penggambaran Yesus ini mengacu kepada sepak terjang cara hidup orang-orang Farisi saat itu. Pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi adalah kelompok yang sangat terpandang tetapi sekaligus ditakuti orang-orang. Orang-orang menaruh hormat kepada mereka karena mereka menyangka bahwa orang Farisi inilah kelompok yang dipilih Allah untuk mempertahankan hukum-hukum Musa. Mereka melihat bahwa orang Farisi adalah contoh bagaimana seharusnya orang hidup menuruti kehendak Tuhan, yaitu dengan menaati hukum Taurat. Sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah. Namun karena dalam prakteknya orang-orang ini kemudian terjebak kepada kecenderungan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, dan kemudian menyebar fitnah dengan mengatakan bahwa Yesus tidak datang dari Allah, maka cukup beralasan jika kemudian Tuhan mencela mereka. Tuhan menyebut orang-orang ini sebagai pencuri. Saudaraku yang kekasih, siapapun kita, tentu kita tidak pernah mempunyai keinginan untuk berurusan dengan pencuri. Namun sebagaimana yang sering terjadi, pencuri selalu datang tanpa pernah diundang. Bahkan pada zaman sekarang, pencuri-pencuri yang licik tidak harus menunggu malam atau saat orang tertidur untuk menjalankan aksinya. Para pencuri pada zaman modern dapat dengan mudah menampilkan diri, mencitrakan diri mereka sebagai pribadi yang baik, sebagai orang yang pemurah, yang peduli. Orang-orang yang jahat pada zaman sekarang bahkan tidak sedikit yang tampil sebagai figur yang terhormat, sebagai pejabat atau influencer yang dipuja banyak orang. Ini terjadi misalnya di dalam kasus-kasus korupsi, kasus pungutan liar, perdagangan orang, kejahatan narkoba, juga termasuk di dalamnya tipu muslihat di dunia maya dan lain-lain. Mereka, orang yang jahat ini mendekati korbannya seolah-olah membawa solusi atas masalah-masalah yang menghimpit manusia. Kemudian orang yang menjadi calon korban akan masuk perangkap tanpa sadar hingga akhirnya harus menanggung celaka, menderita dan rugi. Jika korban sudah tak berdaya, barulah orang menjadi sadar dan dapat mengenali bahwa orang yang disangkanya penyelamat itu ternyata adalah penjahat, ternyata adalah penipu, pendusta, pencuri yang keji. Saudara dan saudariku yang kekasih, para pencuri dan perampok tidak hanya menyasar kehidupan jasmani manusia, melainkan juga menargetkan hidup rohani manusia. Itulah sebabnya Yesus berpesan dengan sungguh agar kita berwaspada.
Pada bagian lain, Yesus menggambarkan kelompok ini sebagai nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Engkau bisa baca di dalam Matius 7 ayat 15. Lihatlah betapa bahayanya mereka. Kita menyangka mereka adalah orang yang baik, figur yang mulia, pribadi yang suci, seperti seorang nabi. Ternyata mereka adalah penjahat yang pekerjaannya mencuri dan kemudian bahkan membunuh, membinasakan. Ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, yang kemudian menyejajarkan dirinya dengan Tuhan Yesus dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Yesus secara tegas memperingatkan bahwa kelompok ini datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka kemudian kita bisa melihat adanya orang-orang yang kemudian terpikat oleh bujuk rayu para pencuri, para penjahat ini, yang kemudian meninggalkan persekutuan dan mengikuti mereka. Mereka tidak sadar bahwa yang datang kepadanya itu adalah serigala, meskipun tampaknya dia seperti domba. Maka kemudian orang seperti melihat sesuatu yang lebih baik di luar sana dan tertarik untuk meninggalkan persekutuan. Mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya adalah berupa tipuan yang berasal dari nabi palsu atau serigala yang berbulu domba. Kemudian ada figur yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam segala kelimpahan." Tuhan kita maha kaya, Dia tidak berkekurangan apa-apa. Adalah tidak mungkin Tuhan mengharap sesuatu dari manusia, karena di dalam Dia ada segalanya. Allah mendekati manusia bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk mengaruniakan hidup yang berkelimpahan dalam kasih karunia-Nya. Dan semua itu akan bisa dialami oleh manusia jika mereka mau menerima Tuhan, mau percaya dan mengikuti perintah-perintah-Nya. Meskipun dalam kenyataannya hidup yang berkelimpahan tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya materi, namun orang yang memiliki kepekaan hati nurani akan senantiasa dapat merasakannya dengan adanya damai sejahtera, ketenteraman hati, dan juga kepastian masa depan di dalam rencana Allah. Bahkan semua itu bisa dialaminya sejak dari sekarang. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh dengan panggilan imanmu. Para rasul yang adalah gembala-gembala utusan Tuhan Yesus akan memastikan engkau aman dalam rengkuhan kasih Allah. Sedangkan serigala-serigala, pencuri-pencuri, perampok-perampok akan terus mengaum, menebarkan teror, ingin menyesatkan banyak orang. Tetapi mereka yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.